Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan buku Sistem Cepat Belajar Bahasa Arab karya Dr. Andes Muhammad Talib hafizahullah taala. Kita masuk di bagian yang kedua, pelajaran yang ke-10, yaitu tentang pembahasan adawatus syarti, kata bersyarat. Maksudnya yaitu huruf-huruf atau alat-alat ya. Ya, di sana ada yang berupa huruf, ada yang berupa isim, yang dia sebagai alat untuk menunjukkan makna syarat. Ya, sehingga terjemahannya seringnya adalah jika, ya seakan-akan ada kalimat jika, kemudian nanti akan diikuti dengan jawabnya yaitu maka itu. Kita lihat contoh-contoh yang ada. Al-awalu in ta'kul tashba'. Jika kamu makan, maka kamu akan kenyang. Ini di sini ini merupakan adat syarat dan dia merupakan huruf syarat. Ya, sehingga fiil setelahnya dia dijazm atau sukun. Ya, jadi adat syarat ini dia punya amal atau punya pengaruh terhadap kata yang setelahnya, yaitu menjadikan fiil setelahnya dia menjadi jazm. Fiilnya ada dua. Pertama namanya fiil syarat, ya takul namanya fiil syarat, dan kedua namanya fiil jawab syarat, yaitu tashba'. Nah, jadi fiil syarat dan fiil jawab syaratnya itu sama-sama dijazm oleh adat syarat tersebut. Untuk nomor satu yaitu huruf in. Ya, sehingga in takul tashba'. Jika kamu makan maka kamu akan kenyang. Ya, di situ ada jika dan ada jawabnya itu dengan terjemahan maka gitu. Kita lihat contoh nomor 2, asani man yasra yahsud. Barang siapa, ya, man artinya barang siapa, yasra yang menanam, ya barang siapa yang menanam, yahsud maka dia akan memanen. Itu. Ya barang siapa yang menanam dia akan memanen. Yang barang siapa menanam kebaikan maka panennya juga kebaikan. Tapi sebaliknya menanamnya keburukan maka panennya apa? Keburukan juga. Ini di sini yasra dijazm oleh man, yahsud juga dijazm oleh man. Yasra dia adalah fiil syaratnya dan yahsud dia adalah fiil jawab syaratnya. Kemudian contoh nomor 3. Idma tajtahid tanjah. Jika, ya artinya jika kamu sungguh-sungguh atau rajin, maka kamu akan sukses. Ya, di sini idma ini. Idma maknanya sama seperti in. Jika kamu tajtahid, sungguh-sungguh atau rajin, tanjah, maka kamu akan sukses. Nah, di sini tajtahid dia adalah fi'il syaratnya, dijazm ini sukun oleh idma, dan tanjah fi'il jawab syaratnya juga dijazm oleh idma. Kemudian ar-rabi'u ma tadrus fil hadiri yanfa'ka fil qadimi. Ya. Apapun ya, apapun yang kamu pelajari di masa sekarang, mata terus apapun yang kamu pelajari fil hadiri di masa sekarang, yanfa'ka hal itu akan bermanfaat bagimu fil qadimi di masa yang akan datang. Ya, jadi itulah ya keuntungan orang-orang yang dia mempersiapkan untuk masa depannya dengan bekal ilmu ya, dengan bekal ilmu yaitu dengan bekal belajar. Ya intinya kalau kita mau belajar sekarang ini maka terkadang akan merasakan manfaatnya itu mungkin beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, bahkan ada yang beberapa puluh tahun ke depan baru merasa oh ternyata dahulu ini loh manfaat saya belajar di masa dahulu gitu ya, sehingga ini menjadi motivasi bagi kita ya, tidak atau jangan pernah merasa
ada sesuatu yang sia-sia ketika kita belajar. Pasti akan kita rasakan faidahnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, mahma yafshal yajib alaihi an yu'ida amalahu. Itu. Ya, yang artinya bila manapun ya. Bila manapun yafshal. Ya, meskipun atau bagaimanapun atau bila manapun yafshal seseorang itu gagal, ya, meskipun orang itu gagal, yajib alaihi, wajib baginya an yu'ida amalahu, wajib baginya untuk mengulangi amalnya tersebut atau perbuatannya tersebut, ya, atau untuk mengulangi ya, mahma yafshal, bila manapun ya, bila manapun seseorang itu gagal, yajib alaih, wajib baginya an yu'ida amalahu, untuk mengulangi aktivitasnya atau amalnya atau pekerjaannya. Di sini ada mahma, fiil syaratnya ini yafsal, dia dijazm oleh mahma, dan fiil jawabnya ini yajib, dia juga dijazm oleh mahma ya. Bila manapun seorang gagal, maka itu ada maka di sini, maka wajib baginya itu. Itulah 5 contoh ya yang di situ diberikan contoh, yaitu ada waktu syarat, ada yang berupa huruf dan ada yang berupa isim ya. Ya seperti in dan itma itu huruf, man dan ma itu nama isim syarat, demikian juga mahma itu masuknya isim syarat. Ya ala kulli hal ini adalah adat syarat. Kosakata makna mufradat, ada tasba'u ya, karena jasm jadi tasba, engkau kenyang. Yahsud, ini salah salah terjemah ya, atau salah ketik mungkin, memanen itu ya, memanen ya, yahsud memanen. Yanjahu berhasil, al hadir sekarang, yanfa'u berguna atau bermanfaat, al qadim masa datang, yafsal gagal, dan yu'ida mengulangi. Kita lihat keterangan. Ada waktu syarat dalam bahasa Arab itu ada 12 kata, yaitu di sini ada huruf syarat ya. Ya di sini sebenarnya ada yang huruf, ada yang isim ya, tapi untuk memudahkan ya maka disebut haruf. Tapi untuk perlu diketahui ada yang jenisnya huruf, ada yang jenisnya isim ya, atau nanti ikuti apa yang Ana jelaskan gitu ya. Contoh pertama in ini jenisnya huruf sehingga dia huruf syarat. Jika ini artinya. Ya, kemudian ada man. Ini sebenarnya isim syarat ya. Maknanya siapapun atau barang siapa. Mahma ini juga isim bila manapun. Kaifama juga isim syarat ya. Bagaimanapun. Kemudian ada ma, apapun ya, apapun. Ada mata, kapanpun. Nah, ini dari sini sampai sini jenisnya isim sebenarnya. Kemudian ada idma. Ada idma bila manapun atau sama dengan in ya, jika atau bila manapun itu. Ya. Ada ayya. Ya, ayya, nanti ada ayun, ayan, ayin ya, tergantung posisi kalimatnya. Ketika dimudhafkan maka tanwinnya hilang ya, apapun itu. Ya, misalnya ayyama, atau misalnya ya kalimatnya ayyan ta'kul akul, apapun yang kamu makan maka aku pun memakannya, misal itu. Ya. Ayyata'amin misalnya, ayyata'amin ta'kul akul. Makanan apapun yang kamu makan maka aku pun memakannya, ini misal. Ya. Kemudian ada haitsuma, dimanapun, anna bagaimanapun, aina dimanapun, dan ayana bila manapun. Ya silahkan yang di sini tinggal dihafalkan saja ya. Contoh-contohnya dan juga makna-maknanya, kemudian di dalam penerapannya seperti tadi sudah kita singgung ya. Kemudian yang nomor 2 ada waktu syarat. Ya, ada waktu syarat yang tersebut di atas itu fungsinya ini menjazmkan 2 fiil mudhari. Ya, tadi sudah kita singgung ya. Yang pertama sebagai syarat dan yang kedua sebagai jawab syarat. Jadi fiil syaratnya ya dijazm, fiil jawab syaratnya juga dijazm ya oleh adat syarat tersebut. Perhatikan skema di bawah ini. Diberikan satu contoh. Misal, man ya'mal fi Jakarta yajib alaihi talabul kafili. Ya. Ya. Barang siapa
Barang siapa yang dia bekerja di Jakarta, maka dia harus ya wajib alaih ya. Terjemahan asalnya wajib baginya. Ya terjemahan kita ya maka dia harus gitu ya. Maka dia harus atau wajib baginya tolabul kafil. Ya, dia meminta jaminan ya. Tolabul kafil yaitu menuntut atau meminta al kafil yaitu jaminan atau tanggungan ya. Ala kulihal kita ambil syahid di sini mannya ini silakan diralat, ini jenisnya sebenarnya isim ya, isim syarat ya, karena di situ ada yang adat itu alat maksudnya, ada yang jenisnya isim, ada yang jenis huruf. Tapi man itu sendiri sebenarnya bukan huruf syarat tapi isim syarat ya. Silakan diralat sendiri. Ya'mal ini fi'il syarat sehingga dijazm. Fi Jakarta ini jar dan majrur. Yajib ini fi'il jawab syarat sehingga dijazm juga. Yajib gitu. Ini. Jadi dalam jumlah syartiyah itu ada adat syarat, ada fi'il syarat dan ada jawab syarat. Ya, adat syaratnya itu ada yang jenisnya isim dan ada yang jenisnya huruf. Kalau man ini jenisnya isim sehingga kita sebut dengan isim. Ya, kita ulangi ya dari sini. Man ya'mal fi Jakarta yajib alaihi tolabul kafili. Ya, barang siapa yang dia bekerja di Jakarta, maka dia harus minta jaminan. Ya, atau dia meminta orang yang bisa memberikan jaminan atau yang memberikan tanggungan padanya. Nah, di sini ada rukun dalam jumlah syartiyah. Pertama adalah adat syarat. Adat syarat itu ada yang jenisnya huruf syarat, ada yang jenisnya isim syarat, dan man ini masuknya isim syarat. Silakan dirubah sendiri, bukan harfus syaratin tapi ismu syaratin. Dan ya'mal dia itu adalah fi'il syaratnya sehingga dijazm. Demikian juga yajib dia fi'il jawab syaratnya sehingga dijazm. Jadi dalam jumlah syartiyah ada 3 hal. Pertama ada adat syarat, di sini contohnya man. Kedua ada fi'il syarat dan dia dijazm oleh adat syarat. Dan ketiga ada fi'il jawab syarat juga dijazm oleh adat syarat. Adapun yang lainnya ini pelengkap ya. Fi Jakarta alaihi tolabul kafil ini adalah pelengkap. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, fi'il syarat itu wajib dibaca jazm dan jawab syarat wajib pula dibaca jazm. Ya, sehingga fi'il syarat ya dijazm, jawab syarat juga dijazm. Perhatikan pada contoh kalimat-kalimat di atas. Ya, kita berikan tadribat ya. Al-awwalu in ta'kul tasbah. Nah, ini dua-duanya dijazm oleh in. In tajtahid tanjah. In ta'mal tahsul. In tahfal tafham. Nah, ini sangat bagus kalimatnya ya. Jika kamu makan, kamu akan kenyang. Jika kamu rajin, kamu akan sukses. Jika kamu bekerja, kamu akan mendapatkan hasil. Jika kamu hafal, kamu akan paham. Maka supaya paham ya hafalkan gitu. Ya, pelajaran yang kita pelajari dihafalkan maka akan menghasilkan paham insyaallah. Contoh nomor 2 ya. In ini mewakili adat syarat berupa huruf, man ini adat syarat berupa isim, namanya isim syarat. Man ya'mal yahsul, barang siapa bekerja maka dia akan menghasilkan. Man yasra' yahsud, barang siapa menanam maka dia akan memanen. Ya, man yaksul yandam, ya. Barang siapa yang malas, ya, barang siapa yang malas maka dia akan apa? Akan menyesal ya. Barang siapa yang malas maka dia akan menyesal. Ya, atau man yaksal, mana tadi man yaksal yandam ya. Barang siapa yang malas dia akan menyesal.
Ya menyesalnya di belakang. Kenapa dahulu tidak mau belajar ya, sehingga ketika sudah ingin tahu baru mulai start belajar ya. Tapi yang jelas tidak ada istilah terlambat ya. Kalau kita apa namanya ada keinginan maka akan ada jalan insya Allah. Ya, ini man yaksal ya, man yaksal yandam. Barang siapa yang dia malas dia akan menyesal, karena malas itu hanya menghasilkan penyesalan. Ya, kenapa dulu nggak rajin kan gitu, kadang gitu ya. Kenapa dulu ketika masih, kadang ada yang angan-angannya seperti itu. Ketika masih kecil tidak rajin belajar sehingga ketika sudah usia dewasa baru menyesal ya. Kembali lagi tidak ada istilah terlambat kalau kita ada usaha. Kemudian man yaqtasid yalni ya. Man yaqtasid yalni. Ya, barang siapa yang dia hemat, ya, maka dia akan kaya. Ya, barang siapa yang dia hemat, maka dia akan kaya. Ya, sederhana gitu ya. Barang siapa yang sederhana, hemat, hemat bagus ya. Tapi kalau pelit itu tidak bagus ya. Ya, boleh hemat boleh, tapi jangan pelit. Ya, apa bedanya? Bedanya tipis ya. Bedanya tipis. Kalau kita merasa butuh dan mampu, kok tidak mau mengeluarkan, berarti itu pelit itu ya. Kita butuh, mampu, tapi nggak mau mengeluarkan. Ya. Eman-eman kalau bahasa kita itu namanya pelit. Ya, kalau kita mengeluarkan sesuatu yang kita butuhkan dan kita mampu sesuai dengan kebutuhan, nah, maka itu namanya yaktasid ya. Orang yang dia sederhana atau berhemat, yaghni, maka dia akan kaya ya. Ada yang mengatakan apa? Hemat pangkal kaya gitu. Wallahu a'lam. Nah, ya di sini semuanya dijazam oleh man. Cuma yang yaghni ini jazmnya itu dengan membuang huruf ya. Asalnya yaghni gitu panjang. Oh nih ya yaghni. Ya, kemudian ya hanya dibuang jadi yaghni. Ya sebagaimana yang ada di kosakata ini. Ya, ini tulisannya jadi seperti ini. Tasba engkau kenyang, yahsud menuai atau panen ya, yaksal malas, yanda menyesal, yaktasid hemat, yaghni kaya. Ini tulisannya seperti ini. Ini jasemnya dengan membuang huruf ilah atau huruf ya-nya. Kemudian jelaskan mana fiil syarat dan fiil jawab syarat pada kalimat-kalimat di bawah ini. Ya, tugasnya adalah tentukan mana yang dia sebagai fiil syarat dan fiil jawab syarat. Contoh, man yadhhab ila Jakarta yanzur fiha syawari'a wasi'atan. Barang siapa yang pergi ke Jakarta maka dia akan melihat di sana jalan raya yang luas ya, jalan raya yang luas. Mana fiil syaratnya? Ini yadhhab fiil syaratnya. Mana fiil jawabnya? Ini yanzur. Ini fiil jawab syaratnya. Sehingga dua-duanya dijazm. Ya, sehingga bacanya man yadhhab ila Jakarta yanzur fiha syawari'a wasi'atan. Silahkan nomor 2 sampai nomor 5 disempurnakan. Kemudian yang nomor 2, buatlah 5 kalimat dengan unsur adawatus syarat. Ya, ada 5 ya. Tadi maknanya sudah ada. Silahkan membuat 5 kalimat. Masing-masing satu saja. Haisuma 1, kaifama 1, aina 1, mahma 1, idma 1. Sehingga jumlahnya ada 5. Ya, demikian. Ya, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang kami hormati, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan yang ada, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.